Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ibu dan Bapak Guru Hebat Indonesia. Kembali bersama Kongko Ilmu, dan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi saya sudah berada di beranda PMM. Kita masuk ke pengembangan diri, kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Oke. Nah, dan kita masuk ke kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di sini kita lakukan penilaian. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pengumpulan dokumen yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Kemarin itu ada 2 kumpulan dokumennya, dan ternyata sekarang ada informasi baru, ada 5 dokumen yang harus dikumpulkan. Jadi kita akan cek bersama kumpulkan dokumen di sini. Kita klik kumpulkan. Nah, apa saja dari kelimanya? Yang pertama masih ada pengumpulan tentang dokumen KOSP. Yang baru adalah ada pengumpulan dokumen perencanaan satuan pendidikan, ada juga dokumen laporan satuan pendidikan, ada dokumen kehadiran kelas, ini seperti yang sebelumnya, dan yang terakhir adalah surat penugasan. Ini nanti wajib dikumpulkan Ibu Bapak semuanya. Nah, kita akan bahas satu-satu seperti apa itu KOSP yang diinginkan sampai dengan surat penugasan seperti apa yang diinginkan oleh PMM. Nah, di sini sudah ada informasinya Ibu Bapak semuanya. Kalau misalnya mau dilihat itu ada, silakan di pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk dokumen KOSP, ini merupakan dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ini sudah sempat saya bahas di video sebelumnya ya. Mungkin nanti saya akan kasih link di description box-nya. Nah, untuk yang baru ini adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan Ibu Bapak semua. Kita tengok. Dokumen ini merupakan dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. Dan rencana kerja satuan pendidikan ini terdiri atas rencana kerja jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun, dan rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk konteks pengelolaan kinerja kepala sekolah, dokumen perencanaan satuan pendidikan yang diunggah adalah dokumen rencana kerja jangka pendek, berarti dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, mungkin ini juga bisa mengacu ke KOSP ya, karena di situ biasanya ada tujuan yang berkaitan dengan visi misi. Nanti tinggal dijabarkan seperti apa rencana kerja Ibu Bapak kepala sekolah dalam kurun waktu 1 tahun. Dan mungkin Ibu Bapak semua bisa melihat kembali pasal 5 Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Untuk pengumpulan dokumen yang lainnya ada dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, dokumen laporan satuan pendidikan adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran tahunan. Untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2024, maka dokumen yang diunggah adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Nah, mungkin ini juga 11-12 ini mengacu kepada dokumen sebelumnya. Yang keempat, ini ada rangkuman kehadiran guru. Rangkuman kehadiran guru merupakan hal yang sama dengan dokumen rekapitulasi kehadiran bulanan, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi yang diunggah bukan daftar hadir, tetapi rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Dan biasanya ini ada formatnya pada masing-masing pendidikan. Di satuan pendidikan masing-masing ada ya Ibu Bapak semuanya. Dan yang terakhir ini ada pengumpulan surat penugasan.
Jangan sampai salah maksudnya gitu ya. Ini surat penugasan yang dimaksud adalah apabila ibu bapak merupakan kepala sekolah definitif, surat penugasan yang dimaksud adalah keputusan kepala daerah tentang pengangkatan kepala sekolah. Jelas ya ibu bapak semuanya ya. Nah, apabila ibu bapak bertindak sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, PLT Kepsek gitu ya, surat penugasan yang diunggah adalah surat perintah sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Dan jika ibu bapak bertindak sebagai pelaksana harian kepala sekolah, PLH kepala sekolah, maka surat penugasan yang diunggah adalah surat perintah sebagai pelaksana harian kepala sekolah. Nah, seperti itu ibu bapak semuanya ya. Jadi pengumpulan ini masih sampai bulan Mei Juni ya kalau tidak salah ya. Jadi silakan ibu bapak semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian informasinya, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.